Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Cinta bagi Salsa adalah tentang kesetiaan dan pengorbanan. Ia rela meninggalkan karier cemerlangnya demi mendampingi Reza, pria yang dipilihnya menjadi suami, menjadi sahabat sehidup sematinya. Ia menanggalkan jas kerja dan menggantinya dengan celemek dapur. Bukan karena tak mampu, tapi karena ia percaya rumah tangga akan kuat jika ada yang bersedia mengalah. Namun, kepercayaan Salsa diuji ketika kenyataan perlahan membuka tabir kelam. Reza tak hanya berkhianat, tetapi memilih melakukan dosa yang paling menyakitkan. Berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Dira, wanita yang kerap menempel di sisinya dalam tawa dan air mata. Salsa tidak memilih amarah. Ia tidak melempar piring atau melabrak selingkuhan. Ia diam. Namun dalam diam itu, ia menenun rencana. Tidak untuk membalas dendam dengan cara murahan, melainkan dengan langkah elegan, satu demi satu, hingga Reza sendiri yang akan menyesali semua yang ia buang. Karena cinta yang dikhianati tidak mati begitu saja. Ia menjelma menjadi kekuatan yang tenang namun menghancurkan, seperti badai yang tak bersuara. Inilah kisah tentang cinta yang terbalas luka. Tentang seorang perempuan yang bangkit bukan dengan amarah, tetapi dengan keanggunan. Tentang pembalasan yang tidak terucap, namun membuat semua menunduk dalam diam. Dari luar, rumah 2 lantai bergaya minimalis di sudut perumahan elit itu terlihat sempurna. Halamannya tertata rapi dengan tanaman hias yang segar, dan mobil SUV hitam mengilap terparkir di carport, seperti pajangan di brosur properti. Tapi keindahan itu hanyalah bungkus dari kisah yang jauh lebih dalam. Di dalam rumah itu, hidup sepasang suami istri yang, bagi banyak orang, adalah pasangan ideal. Reza dan Salsa. Salsa adalah wanita yang lembut, pintar, dan keibuan. Ia memiliki paras manis dengan sorot mata yang teduh dan senyum sabar yang seolah tidak pernah pudar. Dulu ia seorang direktur muda di perusahaan milik ayahnya, namun memutuskan untuk mundur setelah menikah dengan Reza. Keputusannya itu sempat menuai banyak tanya, tapi bagi Salsa, membangun rumah tangga yang utuh lebih penting daripada ambisi pribadi. Reza, di sisi lain, adalah pria yang menawan dan ambisius. Ia bekerja sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan besar, PT Garuda Sentra, dan dikenal sebagai sosok profesional yang cerdas serta penuh strategi. Sejak awal menikah, ia memang menunjukkan keinginan untuk menjadi satu-satunya pencari nafkah. "Aku ingin menjadi pelindung dan penopangmu," katanya saat mereka baru menikah. Dan Salsa, dengan cinta yang penuh, mengangguk dan percaya. 8 tahun pernikahan mereka berjalan tanpa banyak drama. Mereka memiliki kehidupan sosial yang aktif, sering diundang dalam acara-acara komunitas, dan selalu tampak serasi di depan publik. Dira, sahabat Salsa sejak SMA, bahkan sering datang ke rumah mereka dan menginap di kamar tamu. Ketiganya tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Pagi itu, seperti biasa, Salsa bangun lebih dulu. Ia memasuki dapur dengan piyama satin warna krem dan rambut yang diikat longgar. Tangannya lincah menyiapkan sarapan, telur orak-arik, roti panggang, dan segelas jus jeruk kesukaan Reza. Setiap pagi, ritual ini selalu ia jalani dengan hati yang tulus. Bukan karena ia tak punya pilihan, tapi karena ia ingin membuat pagi suaminya lebih ringan. Reza turun dari kamar dengan kemeja biru muda dan dasi yang belum terikat. "Pagi," ucapnya singkat. Salsa tersenyum. Sarapan sudah siap. Reza duduk di meja makan sambil membuka ponselnya. Sesekali ia mengetik pesan sambil tersenyum kecil, tidak menyentuh makanannya. "Kamu nggak lapar?" tanya Salsa sambil menuangkan kopi. "Lagi nggak selera," jawab Reza tanpa menoleh. "Aku ada meeting pagi ini, mungkin makan di kantor saja." Salsa hanya mengangguk. Ia tidak menunjukkan kekecewaan, meski ini sudah terjadi hampir setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Ia menyadari ada yang berubah dalam sikap Reza, tapi ia menolak berpikir negatif. Bukankah semua rumah tangga punya pasang surutnya? Sebelum berangkat, Reza akhirnya menegakkan tubuhnya dan mengambil dasinya. "Bisa tolong pasangin, Sal?" katanya. Akhirnya menatap Salsa untuk pertama kalinya pagi itu. Tersenyum kecil, Salsa mendekat dan dengan cekatan mengikat dasi suaminya. Jemarinya halus, gerakannya ringan,
seperti ritual harian yang tak pernah berubah sejak pernikahan mereka dimulai. Sudah rapi, ucapnya pelan. Reza menatapnya sesaat, lalu mengecup kening Salsa sekilas. Terima kasih. Salsa berdiri di ambang pintu saat Reza masuk ke mobil dan melaju keluar kompleks. Ia menatap kepergian suaminya dengan pandangan hening. Masih sama seperti dulu, tapi juga tidak sama. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti awan tipis yang perlahan menggantung di atas langit rumah mereka. Namun, hari tetap berjalan. Salsa membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan memeriksa daftar belanja bulanan. Siangnya, ia pergi ke salon bersama Dira, seperti kebiasaan mereka tiap Jumat siang. Dira selalu menjadi teman cerita, sahabat tertawa, dan pelipur lara. Dira adalah wanita energik dengan penampilan modis dan pandai berbicara. Ia selalu membawa aura optimis dalam setiap pertemuan. Salsa tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling ia percaya suatu hari akan menggenggam pisau paling tajam untuk menusuknya. Tapi hari itu, semuanya masih terlihat normal. Mereka tertawa sambil menikmati kopi dingin di kafe, membicarakan drama Korea terbaru, dan saling bertukar lipstik. "Lu tuh beruntung banget, Sal," kata Dira sambil menyeruput minumannya. "Reza ganteng, mapan, perhatian, bener-bener kayak cowok drama." Salsa tertawa pelan. "Dia juga manusia, Dir. Banyak kurangnya juga." "Ya, tapi dibanding kebanyakan suami orang lain, Reza tuh jackpot banget. Gua aja belum tentu dapat yang segitu." Salsa tersenyum. "Kamu pasti dapat yang terbaik nanti." Dira hanya menatapnya dan tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang tak bisa dibaca oleh Salsa saat itu. Sebuah isyarat samar yang belum menampakkan wajah aslinya. Malam hari, Salsa kembali memasak untuk makan malam mereka. Reza pulang menjelang pukul 9, wajahnya lelah tapi tetap menyisakan ketampanan yang membuat Salsa jatuh cinta sejak dulu. Ia mengganti pakaian, mencium pipi Salsa, lalu duduk di ruang makan. Mereka makan bersama, bercakap-cakap tentang hal-hal kecil, tentang rencana liburan ke Bali bulan depan, tentang sepupu Reza yang baru menikah, dan tentang tetangga yang baru pindah. Semuanya tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda badai. Tidak ada gelombang tinggi. Setelah makan, Reza menyalakan televisi dan menonton berita ekonomi. Salsa duduk di sebelahnya sambil menyender, seperti biasa. "Kamu capek banget ya?" tanyanya pelan. Reza mengangguk. "Kerjaan lagi gila-gilaan." Salsa mengusap lengannya. "Aku doain semua dilancarkan." Lelaki itu menoleh dan mencium kening istrinya, lalu kembali menatap layar TV. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Salsa memejamkan mata dengan hati yang merasa nyaman, seolah semuanya masih baik-baik saja. Tapi takdir memiliki cara sendiri untuk memberi peringatan. Dan Salsa tak tahu bahwa perlahan langkah kecil menuju kehancuran sudah dimulai. Pagi berikutnya, matahari belum tinggi saat Salsa terbangun. Reza masih tertidur di sampingnya, wajahnya terlihat damai. Ia tersenyum kecil, seperti biasa, dan perlahan turun dari tempat tidur agar tidak membangunkannya. Tapi hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Entah kenapa, udara pagi yang seharusnya segar justru terasa berat. Perasaannya seperti tersentak oleh kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Setelah mandi dan mengenakan pakaian rumahan, Salsa turun ke dapur. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi matanya beberapa kali melirik ponsel Reza yang tertinggal di meja makan. Biasanya Reza selalu membawanya ke kamar, tak pernah terpisah walau 1 meter. Tapi pagi itu, ponsel itu tergeletak begitu saja. Salsa menatapnya dalam diam. Tangannya sempat ingin meraihnya, lalu mengurungkan niat. Ia bukan tipe istri yang curiga atau gemar memeriksa privasi suami. Tapi pagi itu, ada suara kecil dalam hatinya yang berbisik lirih. "Lihatlah." Namun suara itu ia abaikan. Saat Reza turun dari kamar, ia tampak sedikit tergesa. Ia langsung mengambil ponselnya, membuka layar, dan dengan cepat mengetik sesuatu. Wajahnya berubah serius, bahkan lupa menyapa Salsa yang sudah menunggunya dengan 2 cangkir kopi. "Kamu buru-buru?" tanya Salsa sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Reza mengangguk tanpa menatap. "Ada laporan urgen. Aku harus ke kantor lebih pagi." Padahal hari Sabtu, celetuk Salsa dengan nada lembut. Reza tersenyum tipis. "Klien Korea, sayang, nggak kenal weekend." Salsa mengangguk dan tak bertanya lebih jauh. Ia sudah terbiasa dengan pekerjaan Reza yang sering menuntut waktu di luar jam kerja.
Tapi tetap saja, ada kekosongan yang muncul saat Reza beranjak pergi hanya dengan satu cium cepat di pipi, tanpa ucapan terima kasih atau jaga diri. Hal-hal kecil yang dulu selalu ada, kini mulai hilang satu persatu. Hari itu, Salsa memutuskan untuk membereskan lemari baju. Ia membuka laci demi laci, melipat pakaian, menata kembali jaket dan dasi milik Reza. Dan di sela-sela kesibukan itu, ia menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah kotak kecil berwarna hitam di antara tumpukan kaos. Di dalamnya, ada gelang emas putih bermata batu safir biru. Mewah, elegan, tapi jelas bukan miliknya. Alis Salsa mengerut. Ia tidak pernah melihat gelang itu sebelumnya, dan Reza bukan tipe orang yang menyembunyikan hadiah. Ia bahkan belum pernah mendapat perhiasan seperti itu dari suaminya. Tangannya gemetar pelan saat menutup kembali kotak itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Mungkin kejutan, bisiknya pada diri sendiri. Tapi dalam hati, ia tahu nalurinya mulai berteriak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan kejanggalan-kejanggalan kecil yang terus bertambah. Reza semakin sering pulang malam, kadang bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan dinas luar kota. Teleponnya selalu dalam mode senyap, dan Salsa hampir tidak pernah melihat layar ponselnya terbuka. Namun yang paling menusuk hati adalah perubahan dalam tatapan Reza. Tatapan yang dulu penuh cinta kini lebih sering kosong, atau malah tergesa. Seolah kehadiran Salsa hanya menjadi latar belakang dalam hidupnya, bukan pusat. Dan Dira pun mulai menunjukkan perubahan. Ia masih sering datang ke rumah, tapi kini lebih sering tanpa pemberitahuan. Kadang datang saat Reza belum pulang, lalu tiba-tiba buru-buru pamit dengan alasan rapat dadakan. Gayanya semakin mencolok, pakaian yang dikenakannya lebih berani, dan kata-katanya mulai bernada sinis, meski dikemas dalam canda. "Lo nggak bosen di rumah terus, Sal?" katanya suatu sore. "Lo tuh cantik, pinter, sayang kalau cuma ngurus rumah." Salsa tertawa kecil. "Aku nyaman, Dir, aku suka ada di rumah." Dira menatapnya dengan senyum aneh. "Kenyamanan kadang bisa menina bobokan loh." Salsa hanya menjawab dengan anggukan samar. Tapi setelah Dira pulang, kata-kata itu bergema di kepalanya. Menina bobokan. Di suatu malam yang sepi, ketika hujan turun dan angin mengetuk jendela, Salsa berdiri di depan kaca kamar sambil menatap bayangannya sendiri. Matanya tampak lelah, tapi tetap lembut. Ia bukan wanita yang mudah terbakar emosi. Tapi ia juga bukan wanita yang akan tinggal diam jika dikhianati. Perasaan ganjil itu kini semakin tumbuh, seperti benih yang disiram diam-diam oleh waktu. Salsa mulai mengamati. Ia mencatat. Ia menyimpan. Bukan untuk meledak, tapi untuk bersiap. Karena jauh di dalam dirinya, Salsa tahu, cinta yang ia pelihara selama ini sedang dipertaruhkan. Dan jika ternyata cinta itu telah dirusak, ia tak akan membalas dengan amarah, tapi dengan kecerdasan dan kehormatan yang selama ini mungkin diremehkan. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Tanpa menjelaskan apapun, ia hanya berkata, "Maaf, banyak laporan." Salsa tersenyum. "Sudah makan?" Reza menggeleng. "Nggak lapar." Dan ia pun langsung masuk ke kamar tanpa mencium istrinya seperti biasa. Salsa berdiri di dapur, memandangi 2 piring nasi goreng yang mulai dingin di meja. Lalu dengan tenang, ia duduk, mengangkat sendok, dan mulai makan sendiri dalam diam. Diam yang menenangkan. Diam yang sedang menyiapkan badai. Malam itu, setelah menyantap makan malam seorang diri, Salsa merapikan meja makan dengan tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada kekecewaan yang meledak. Hanya ada keheningan yang perlahan berubah menjadi keteguhan. Ia bukan wanita yang lemah. Ia hanya selama ini memilih menjadi sabar. Tapi setiap kesabaran memiliki batas. Dan ia bisa merasakan batas itu semakin dekat. Pagi harinya, Reza kembali terburu-buru. Bahkan tidak sempat sarapan. Ia hanya menyambar jasnya, mengecek ponsel beberapa kali, lalu pamit seadanya. Salsa berdiri di depan pintu sambil mengantar kepergiannya dengan senyum tipis. "Reza," panggilnya pelan sebelum sang suami benar-benar pergi. Reza menoleh agak terkejut. Jaga diri ya." Sejenak, mata Reza terlihat berkedip. Ada keraguan di sana, atau mungkin rasa bersalah yang terlintas sangat cepat. Tapi ia segera menyamarkannya dengan anggukan singkat. "Iya,
kamu juga. Dan pintu pun tertutup. Salsa memejamkan mata sesaat. Ia tahu, ada sesuatu yang tak bisa lagi disangkal. Maka pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengambil langkah berbeda. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang abu-abu. Merapikan rambutnya menjadi cepol anggun, lalu mengambil kunci mobilnya. Ia mengendarai mobil menuju tempat yang sudah lama ingin ia datangi, tapi selalu urung. Kantor Reza. Di lobi gedung tempat Reza bekerja, Salsa tidak langsung masuk. Ia duduk di salah satu sofa ruang tunggu dan memperhatikan aktivitas di sekeliling. Orang-orang berseliweran, mengenakan jas dan kemeja, membawa berkas dan laptop. Semuanya tampak sibuk. Profesional. Tapi matanya hanya fokus pada satu hal. Lift yang mengarah ke lantai 12. Divisi pemasaran tempat Reza bekerja. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka dan muncullah seorang wanita dengan rambut panjang tergerai rapi, mengenakan blazer hitam dan rok pensil. Tumit sepatunya berdetak pasti saat melangkah di lantai marmer. Dira. Salsa menghela napas pelan. Tak ada pelukan hangat seperti dulu saat bertemu. Tak ada sapa ceria khas sahabat. Ia hanya mengikuti Dira dengan pandangan dingin. Dan saat Dira menyapa satpam lalu berjalan ke arah luar gedung, Salsa berdiri dan mengikuti dari kejauhan. Dira berhenti di sebuah mobil sedan hitam yang berhenti di seberang jalan. Pintu terbuka. Dari dalam, keluar Reza. Jantung Salsa mencelos, tapi wajahnya tetap datar. Reza mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia pergi dari rumah pagi tadi, tapi kini wajahnya terlihat berbeda, terang, ceria. Dan di detik berikutnya, Salsa melihat tangan Reza menggenggam tangan Dira. Bukan sekadar sahabat. Lalu keduanya masuk ke dalam mobil, meninggalkan tempat itu bersama. Salsa berdiri di trotoar, diam. Ada desir di dadanya, bukan karena hancur, tapi karena semuanya kini jelas. Bukan dugaan lagi, bukan naluri, tapi bukti nyata. Mereka berselingkuh. Salsa kembali ke mobilnya. Ia tidak menangis, tidak menjerit. Justru saat semuanya terungkap, ia merasa lebih kuat, lebih tenang. Ia tahu kini tak ada lagi ruang untuk ragu. Dan dari titik inilah, langkahnya akan berubah. Malam harinya, saat Reza pulang dengan wajah lelah dan sedikit basah oleh gerimis, Salsa sudah menunggunya di ruang makan. Kali ini dengan 2 cangkir teh melati hangat di atas meja. Aroma teh memenuhi ruangan, menenangkan dan menyamarkan ketegangan yang tersembunyi. "Kamu belum tidur?" tanya Reza sambil melepas jas dan menggantungnya di kursi. Salsa tersenyum. Baru saja selesai baca buku. Reza duduk di kursi seberang dan mengambil cangkirnya. Mereka duduk dalam diam. Sesekali terdengar suara tetesan air dari jendela, tapi tak ada kata di antara mereka. Hanya sesekali Reza melirik, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. "Aku sempat ke kantor kamu hari ini," ucap Salsa pelan tanpa menatap langsung. Reza terdiam. Jemarinya berhenti menggulir cangkir. "Oh ya?" Suaranya terdengar hati-hati. "Iya, tapi kamu sudah keluar," lanjut Salsa tetap lembut. "Sama Dira." Reza tersentak pelan. Tak bisa disembunyikan. Salsa menatap matanya. Dalam, tajam, tapi tetap tenang. "Kalian terlihat akrab." Reza membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia seperti tersedak kata-kata yang tak bisa ia muntahkan. Lalu ia tertawa kecil, canggung. "Kamu mulai curiga sekarang?" Salsa tersenyum, tapi tatapannya menusuk. "Enggak, aku enggak curiga. Karena aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri." Reza terdiam, lama, lalu ia berdiri. "Sal, aku bisa jelaskan." "Enggak perlu," potong Salsa. "Kamu bebas memilih jalan kamu, Reza. Tapi mulai hari ini, aku juga akan memilih jalanku." Wajah Reza berubah. "Maksud kamu apa?" "Aku lelah jadi istri yang terus kamu anggap tak tahu apa-apa. Tapi kamu salah. Aku tahu segalanya. Bahkan sebelum kamu sadar, aku sudah mulai bergerak." Salsa berdiri dan berjalan ke arah kamar. Tapi sebelum menutup pintu, ia berkata dengan suara rendah dan tegas, "Mulai besok, kamu akan mengenal Salsa yang berbeda." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reza tidur dengan kegelisahan yang menyesakan. Tanpa tahu bahwa badai perlahan mulai menyusup ke dalam kehidupannya, dan istrinya bukan lagi wanita lembut yang mudah dikuasai. Kalimat itu masih menggema di kepala Reza sepanjang malam.
Ia terbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Sementara di sisi lain tempat tidur, Salsa sudah lama tertidur dalam diam. Tapi bukan diam yang biasa. Ada kekuatan tersembunyi dalam ketenangan itu yang membuat Reza tak bisa benar-benar lelap. Pagi harinya, Salsa bangun lebih awal. Ia tak lagi memakai daster rumahan atau terlihat santai seperti biasanya. Kini ia tampil anggun dengan setelan kerja berwarna navy, rambut dikuncir rapi, dan sepatu hak sedang yang menegaskan langkahnya. Wajahnya segar, seolah tak pernah menangis. Tapi matanya menyimpan bara yang tak akan mudah padam. Reza terkejut saat melihat istrinya berjalan ke arah pintu sambil membawa tas kerja. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Masih duduk di meja makan dengan koran pagi di tangan. "Ke kantor," jawab Salsa tanpa memandangnya. "Kantor? Kantor mana?" Wajah Reza menyiratkan kebingungan. Salsa hanya tersenyum samar. "Aku kan bukan cuma istrimu, Res. Aku juga punya dunia sendiri." Dan tanpa menjelaskan lebih jauh, Salsa melangkah keluar. Meninggalkan Reza yang masih terpaku di meja makan, bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia anggap hanya penunggu rumah. Salsa mengendarai mobilnya menuju pusat bisnis kota. Tapi bukan ke sebuah kantor kecil atau tempat kerja sementara. Ia meluncur langsung ke lantai 21 gedung megah di Jalan Sudirman, di mana nama perusahaannya terpampang jelas. PT Elara Investama. Salah satu perusahaan investasi swasta yang dalam beberapa bulan terakhir sedang diam-diam memperluas kepemilikannya di sejumlah perusahaan besar, termasuk perusahaan tempat Reza bekerja. Ia disambut oleh sekretaris pribadinya, Intan, begitu keluar dari lift. "Selamat pagi, Bu Salsa," sapa Intan sopan. Salsa mengangguk. "Ada laporan progres pembelian saham PT Arka Media?" "Sudah ada di meja Ibu, dan Pak Dimas dari divisi akuisisi minta waktu meeting pagi ini." "Baik, saya ke ruangan dulu." Salsa melangkah ke ruangannya. Ruangan luas dengan jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Di atas meja kerjanya tergeletak berkas-berkas penting, laporan pembelian saham minoritas Arka Media. Perusahaan tempat Reza menjadi salah satu kepala divisi. Dalam beberapa bulan ke depan, dengan rencana yang sudah disusun rapi, Salsa akan menjadi pemegang saham mayoritas. Dan ketika itu terjadi, satu persatu akan ia atur ulang, dimulai dari Reza. Meeting berlangsung cepat. Salsa bukan tipikal pemimpin yang banyak bicara. Ia to the point, dingin dan strategis. Ia hanya memerlukan fakta, angka, dan hasil. Begitu mendapat semua itu, ia mulai menyusun langkahnya. Pembelian saham melalui jalur-jalur investor kecil yang disatukan, agar tidak mencolok. Bahkan tak satu pun di antara direksi Arka Media menyadari bahwa perlahan-lahan, kursi pemilik perusahaan mereka mulai berubah warna. Sementara itu, di kantor Arka Media, Reza sedang pusing sendiri. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena Dira. Wanita itu makin menuntut perhatian. Setelah hubungan mereka diketahui Salsa, Dira mulai bersikap posesif. Ia mengirim pesan hampir setiap jam, bahkan beberapa kali menelepon hanya untuk memastikan Reza tidak sedang kembali ke istrinya. "Kalau kamu masih sayang dia, bilang sekarang," kata Dira saat mereka bertemu diam-diam di kafe dekat kantor. "Bukan begitu, Dir. Aku cuma lagi banyak pikiran. Salsa juga lagi aneh akhir-akhir ini." "Aneh bagaimana?" Reza menggeleng. Dia berubah, dingin, kalem, tapi seperti sedang merencanakan sesuatu. Dira mencibir. "Dia cuma takut kehilangan kamu. Dia tahu kamu sudah enggak cinta lagi. Itu aja." Reza tidak menjawab. Tapi di dalam kepalanya, ada keraguan yang perlahan tumbuh. Salsa yang dulu manja dan penuh cinta kini menjadi dingin dan tak terbaca. Entah kenapa, itu justru membuat Reza merasa terancam. Beberapa minggu berlalu, Salsa tetap memainkan perannya dengan sempurna. Di rumah, ia tetap ramah dan sopan, tapi tidak lagi hangat. Di kantor, ia tampil tegas dan elegan. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai investor muda yang cerdas dan ambisius. Hingga akhirnya, di pertengahan bulan, datang kabar resmi. PT Elara Investama resmi menjadi pemegang saham mayoritas di Arka Media. Dan sebagai wakil pemilik, Salsa dijadwalkan hadir dalam rapat direksi. Hari itu Reza hadir di ruang rapat dengan perasaan tidak nyaman. Ia belum tahu siapa pemilik baru Arka Media yang akan hadir. Tapi perutnya terasa aneh sejak pagi. Lalu pintu ruang rapat terbuka.
dan muncullah sosok wanita yang tak asing. Anggun, percaya diri, dengan senyum tenang. "Salsa?" Reza berbisik kaget. Seluruh ruangan terdiam. Direksi lain berdiri memberi salam hormat. Salah satu dari mereka memperkenalkan. "Hadirin, inilah perwakilan dari pemilik baru kita, Bu Salsa Az-Zahra, CEO PT Elara Investama." Salsa berdiri di depan, menatap seluruh jajaran direksi, termasuk Reza. "Hari ini saya hadir bukan sebagai istri siapapun," katanya dengan tegas, "tapi sebagai pengambil keputusan baru di perusahaan ini." Wajah Reza pucat. Dira yang duduk tak jauh darinya juga ikut menegang. Dan saat mata Salsa bertemu mata Reza, senyumnya mengembang. "Mulai hari ini segalanya akan berubah." Kalimat itu menggema di ruang rapat yang hening. Mata semua orang tertuju pada wanita yang berdiri tegak di depan, mengenakan blazer putih elegan dengan ekspresi penuh kendali. Salsa tidak sedang bermain-main. Ia telah mengambil alih, dan tidak satu pun dari mereka yang melihat itu datang. Reza duduk kaku di kursinya. Napasnya memburu. Dunia seakan berputar lebih cepat dari yang bisa ia kejar. Salsa, wanita yang selama ini ia remehkan, ternyata adalah pemilik baru dari perusahaan tempat ia mencari nafkah. Ia menelan ludah, tidak tahu harus merasa malu, marah, atau takut. "Sebagai pemegang saham mayoritas," lanjut Salsa tenang, "saya akan mulai melakukan evaluasi terhadap seluruh struktur manajemen dan performa individu. Kami tidak akan bertindak gegabah, tapi kami juga tidak akan mentolerir ketidakprofesionalan." Para direksi mengangguk pelan. Beberapa bahkan mencatat dengan buru-buru, seolah khawatir kehilangan poin penting dari pidato singkat itu. Tapi Reza hanya duduk terpaku. Ia merasa seperti sedang disayat perlahan dengan pisau tajam. Tidak berdarah, tapi sakitnya menjalar perlahan. Beberapa hari setelah rapat itu, perubahan mulai terasa. Salsa mulai duduk langsung dalam rapat-rapat penting. Ia tak segan mengajukan pertanyaan tajam pada direktur yang tak bisa menjelaskan angka atau hasil kerja. Ia memimpin dengan sikap tenang, tapi semua orang tahu, ia memegang kendali penuh. Reza dipanggil ke ruangannya 3 kali dalam 1 minggu. Bukan untuk dimarahi, tapi untuk diberi tugas-tugas yang dulu berada di luar ranahnya. Salsa tidak menyerangnya secara langsung. Justru, ia memperlakukan Reza seperti karyawan biasa, tanpa keistimewaan, tanpa pengaruh, tanpa belas kasihan. Pada hari Jumat, Salsa memanggil Dira ke ruangannya. Reza yang mendengar kabar itu langsung merasa gelisah. Ia tahu Salsa bukan tipe yang asal menyerang, tapi jika Salsa sudah bertindak, maka itu berarti semua sudah siap. Dira melangkah masuk ke ruangan itu dengan tubuh tegang. Salsa duduk di belakang meja kaca dengan laptop terbuka di hadapannya. Matanya dingin, bibirnya tak tersenyum. "Silakan duduk, Bu Dira." Dira menurut, duduk dengan gugup. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Salsa menyilangkan kaki. "Langsung saja. Saya tahu hubungan Anda dengan salah satu kepala divisi kami, Pak Reza." Dira terdiam. Jantungnya berdetak kencang. "Bu, saya rasa itu urusan pribadi. Tidak saat itu terjadi di lingkungan kerja," sahut Salsa cepat. "Dan bukan saat orang yang Anda dekati sudah menikah dengan saya." Dira tercekat, dadanya terasa sesak. "Tenang saja. Saya tidak akan membawa ini ke ranah hukum, walau saya bisa. Saya hanya akan melakukan satu hal, memindahkan Anda." "Memindahkan saya? Saya sudah siapkan suratnya. Anda akan dipindahkan ke anak perusahaan kami di luar kota, bukan sebagai hukuman. Anggap saja penyegaran." Dira tahu itu bukan penyegaran, itu pengasingan. "Bu, tolong beri saya kesempatan." Salsa tersenyum miring. "Saya sudah memberimu cukup banyak, bahkan ketika kamu tidur dengan suamiku." Kata-kata itu seperti cambuk. Dira tak bisa menjawab. Hatinya remuk, tubuhnya gemetar. Ia akhirnya bangkit, menerima surat mutasi itu tanpa kata. Begitu keluar dari ruangan, ia langsung menuju toilet dan menangis diam-diam. Sementara itu, Reza mulai menyadari satu demi satu perubahan. Dira tak lagi menghubunginya. Bahkan ketika ia mencoba menelepon, wanita itu tak pernah menjawab. Dan ketika ia melihat ruang kerja Dira kosong keesokan harinya, hatinya semakin kacau. Ia mencoba menghubungi Salsa malam itu. "Kamu yang mutasi Dira, ya?" tanyanya begitu Salsa tiba di rumah. Salsa menatapnya datar.
Kenapa? Kamu kehilangan partner kerja atau kehilangan kekasih? Reza menghela napas, mencoba tenang. Kamu gak harus sekeras itu. Salsa menatap Reza dalam-dalam. Aku belum keras, Reza. Aku baru mulai. Lalu ia berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Reza yang berdiri tak berkutik di ruang tamu. Beberapa minggu berlalu. Salsa semakin bersinar di dunia bisnis. Ia mulai dikenal sebagai investor muda yang sukses dan kejam dalam keputusan, tapi adil. Sementara Reza, perlahan tapi pasti, terdepak dari posisi kepercayaannya. Tugas-tugas penting diambil alih oleh orang lain, dan performanya terus dievaluasi. Suatu siang ia dipanggil oleh kepala HRD, Pak Reza, kami mendapat informasi bahwa posisi Anda akan direstrukturisasi. Mulai bulan depan, Anda akan ditempatkan sebagai staf senior di divisi pengembangan, bukan lagi kepala divisi. Reza tercekat. Tapi kenapa? Apa ada kesalahan dari performa saya? Kepala HRD hanya menjawab dengan sopan. Keputusan ini datang dari atas. Kami hanya menjalankan perintah. Reza keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Marah. Terhina. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan segalanya. Sesampainya di rumah, ia melihat Salsa sedang duduk di ruang tengah, membaca laporan keuangan. Apa kamu yang menurunkan posisiku? Tanyanya tanpa basa-basi. Salsa menutup mapnya. Tidak langsung, tapi aku menyetujui rekomendasinya. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Suara Reza mulai bergetar. Salsa menatapnya lama, lalu berdiri dan berjalan pelan mendekat. Karena kamu yang memulainya, aku hanya meneruskan. Tapi bedanya, aku tak menghancurkanmu dengan kebohongan. Aku melakukannya dengan kekuatan. Dan kali ini Reza tak mampu membalas. Ia hanya berdiri di sana, terdiam kalah. Kalimat itu terus bergema di kepala Reza saat ia menatap lantai ruang tamu yang bersih dan dingin. Ia masih berdiri di sana, tak berdaya, merasakan gelombang kekalahan yang mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar merasa hancur. Hari-hari setelah keputusan itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung bagi Reza. Posisi kepala divisinya diturunkan, otoritasnya semakin dipangkas, dan rasa hormat dari rekan-rekan kerja mulai luntur. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi candaan ringan yang dulu menjadi ciri khasnya. Setiap kali Reza melangkah ke kantor, ia merasakan tatapan dingin dan bisikan-bisikan yang tak enak di belakangnya. Beberapa kolega yang dulu bersahabat mulai menjaga jarak, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kabar tentang statusnya yang melemah menyebar dengan cepat, dan mereka mulai bertanya-tanya, apakah pria yang dulu menjadi kepala divisi itu masih layak dipertahankan. Sementara itu, Salsa terus melanjutkan pekerjaannya dengan penuh determinasi. Setiap keputusan yang diambilnya selalu dipertimbangkan matang, memastikan tidak ada celah untuk kegagalan. Ia tak ingin balas dendam ini menjadi sia-sia. Ini bukan soal emosi semata, tapi juga soal harga diri dan keadilan yang selama ini ia abaikan. Dalam beberapa minggu, saham perusahaan melonjak naik. Investasi Salsa terbukti tepat sasaran, membawa angin segar bagi perusahaan yang sempat terpuruk di bawah kepemimpinan lama. Reza, yang dulu berkuasa, kini menjadi orang yang paling tersisih di dalam organisasi. Suatu sore, saat rapat koordinasi berjalan, Salsa duduk dengan tenang di ujung meja. Ia mengamati setiap orang yang hadir, terutama Reza yang kini tampak pasif dan kehilangan aura percaya diri. Reza, suara Salsa memecah keheningan. Bagaimana laporan terakhir dari proyek pengembangan yang kamu pimpin? Reza menghela napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk berdebat. Ia hanya bisa menjawab. Laporan tersebut masih dalam tahap evaluasi, Bu Salsa. Kami sedang mencoba mengatasi beberapa kendala teknis. Salsa menatapnya tajam. Saya berharap kamu bisa segera menyelesaikannya dengan hasil yang memuaskan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan kapasitasmu. Reza mengangguk pelan, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Di luar kantor, kehidupan Reza juga mulai berantakan. Selingkuhannya Dira, yang dulu selalu ada di sisinya, mulai menghindar. Setelah dipindahkan ke anak perusahaan yang jauh, komunikasi mereka semakin renggang. Dira yang dulu penuh perhatian, kini hanya menjadi bayang-bayang di kehidupannya yang penuh tekanan. Pada suatu malam yang sepi, Reza mencoba menghubungi Dira melalui telepon. Nada dering berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara dingin dari seberang.
Reza, tolong jangan ganggu aku lagi. Suara Dira terdengar jelas tapi datar. Aku sudah bilang aku sibuk di sini. Reza menunduk, hatinya seperti disayat. Ia tahu, selama ini hubungannya dengan Dira hanya didasarkan pada keuntungannya saja. Kini, saat ia mulai kehilangan kekuatan dan status, Dira meninggalkannya tanpa penyesalan. Keesokan harinya, di kantor, gosip tentang Reza dan Dira yang kandas menyebar dengan cepat. Rekan-rekan kerja yang dulu diam-diam mengolok kini berani menatap langsung dengan tatapan sinis. Reza merasa semakin terisolasi. Ia mulai mempertanyakan segala keputusan yang telah diambil selama ini, termasuk perlakuannya kepada Salsa. Ia sadar, selama ini ia telah merendahkan wanita yang kini menjadi rival terbesarnya. Namun, kebanggaan dan egonya masih menahan dirinya untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Ia tahu, untuk saat ini, yang bisa dilakukannya hanyalah bertahan dan mencari cara agar tidak semakin terpuruk. Salsa, di sisi lain, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui orang. Meski tegas dan dingin dalam pekerjaan, ia tetap menjaga kehangatan dalam keluarganya. Ia tak ingin membiarkan konflik bisnis merusak kehidupannya di rumah. Pada suatu malam saat mereka makan malam bersama, Salsa menatap Reza dengan lembut. Kita pernah punya masa lalu yang indah, Reza. Aku ingin semua ini berakhir dengan baik untuk kita berdua. Reza hanya bisa menatapnya dalam diam. Hatinya campur aduk antara penyesalan dan kebingungan. Aku butuh waktu, bisiknya pelan. Salsa mengangguk. Aku mengerti, tapi ingat, aku di sini bukan untuk melukai. Aku hanya ingin keadilan dan penghargaan yang selama ini aku rindukan. Hari-hari berlalu, dan keduanya mulai menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal bisnis atau balas dendam. Ini adalah perjalanan menemukan harga diri, pengakuan, dan mungkin kesempatan untuk memulai kembali. Namun, luka yang telah tergores terlalu dalam untuk mudah dilupakan. Kalimat itu seperti bayangan gelap yang selalu menyelimuti pikiran Reza. Meski Salsa telah memberi ruang dan kesempatan untuk berdamai, Reza tahu betul bahwa kebangkrutan harga diri yang ia alami tak semudah itu diperbaiki. Setiap hari ia bergulat dengan rasa malu dan penyesalan, berjuang melawan perasaan kecewa pada dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah bisa ia hapus. Rasa cinta lama yang tak hilang begitu saja dari hatinya, meskipun sudah terkubur di bawah tumpukan pengkhianatan dan kesalahan. Sejak keputusan itu, Reza mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Ia tak lagi menghadiri acara kantor, rapat-rapat pun diusahakannya dilewati dengan alasan sibuk. Hanya beberapa orang terdekat yang masih berusaha mengulurkan tangan, tapi Reza terlalu gengsi untuk menerima bantuan. Ia memilih tenggelam dalam kesendirian dan penyesalan. Di sisi lain, Salsa semakin mantap menata karier dan kehidupannya. Meski di luar ia terlihat tegas dan dingin, tapi hatinya tak sekeras yang orang kira. Ia tahu, proses balas dendam ini bukanlah hal yang mudah, terlebih jika harus mengorbankan hubungan yang pernah dibangun dengan cinta dan kepercayaan. Pada suatu sore, saat Salsa sedang bekerja di kantornya, telepon berdering. Suara di seberang adalah Mia, sahabat sekaligus teman lama Salsa, yang sejak awal menjadi satu-satunya yang mengetahui semua rahasia dan rencana Salsa. Salsa, aku dengar kabar tentang Reza. Dia benar-benar terpuruk ya? Salsa menghela napas. Iya, Mia. Aku memang tidak ingin membalas dengan amarah, tapi aku harus membuatnya merasakan akibat dari perbuatannya. Mia mengingatkan, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri di tengah semua ini. Ingat, balas dendam yang terbaik adalah yang membuat kita tetap utuh. Salsa tersenyum kecil. Aku tahu, Mia. Aku berusaha keras untuk tetap menjadi diriku yang sebenarnya. Di rumah, Salsa tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ia tidak ingin membiarkan permasalahan di kantor merembet dan menghancurkan kebahagiaan kecil yang masih tersisa. Suatu malam, ketika sedang menata dokumen bisnis, Salsa menerima pesan singkat dari seseorang yang tak ia sangka. Apakah kamu butuh bantuan? Aku bisa membantumu melewati masa sulit ini, tulis pesan itu. Salsa terkejut saat melihat nama pengirim, Arif, mantan teman kuliahnya yang kini sukses menjadi pengusaha ternama. Mereka pun mulai berkomunikasi lebih intens, saling berbagi pengalaman dan dukungan. Arif menjadi sosok yang tak hanya membantu secara profesional, tapi juga memberikan harapan baru di tengah badai yang menerpa Salsa. Sementara itu, Reza mulai menyadari
bahwa jalan yang ditempuhnya kini penuh dengan jurang kesalahan. Ia harus memilih apakah akan terus tenggelam dalam penyesalan atau berusaha bangkit dan memperbaiki segala yang telah hancur. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Salsa, Reza diam-diam mencoba menghubungi beberapa mantan kolega dan mentor bisnis untuk belajar kembali, berharap bisa memperbaiki citranya dan membangun kembali kepercayaan. Namun, jalan itu tidak mudah. Banyak yang enggan memberinya kesempatan, mengingat perbuatannya yang dulu menyakitkan dan perilakunya yang arogan. Di tengah perjalanan itu, Reza mendapat kabar buruk. Dira, selingkuhannya yang dulu diandalkannya, telah meninggalkan kota dan menutup semua kontak. Ia merasa benar-benar sendiri dan kehilangan arah. Rasa sakit itu membuatnya semakin tekun untuk introspeksi diri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli pada perasaan orang lain, terutama Salsa. Di sisi lain, Salsa mulai membuka diri sedikit demi sedikit untuk menerima kehadiran Arif dalam hidupnya. Kejujuran dan ketulusan Arif memberikan rasa aman yang selama ini ia rindukan. Mereka mulai bertemu di luar kantor, berbagi tawa dan cerita masa lalu. Perlahan, Salsa merasakan ada ruang kosong di hatinya yang mulai terisi kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan terselip. Apakah ia benar-benar siap membuka hati kembali setelah semua luka yang menganga? Sementara itu, di kantor, posisi Salsa semakin kuat. Ia berhasil mengatasi berbagai tantangan dan menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang cerdas dan penuh integritas. Para staf yang dulu meremehkan mulai mengakui kemampuannya. Bahkan, beberapa yang pernah mendukung Reza kini bergeser mendekat kepada Salsa. Namun, Salsa tahu, kekuatan itu bukan hanya karena ia pintar, tapi juga karena ada rasa sakit dan keadilan yang memotivasinya. Reza pun tak berhenti mencoba. Ia belajar dari kegagalan, berusaha merendahkan ego, dan memperbaiki kesalahan. Setiap malam, ia merenungkan kembali arti cinta, kesetiaan, dan penghargaan terhadap orang yang selama ini ia anggap remeh. Perlahan, benih harapan tumbuh dalam hatinya. Harapan untuk bisa menjadi lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Salsa dan kehidupan yang pernah mereka impikan bersama. Namun, masa depan masih penuh tanda tanya. Apakah cinta lama akan kembali merekah, atau justru memupuskan segala harapan yang tersisa? Satu hal yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Salsa duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang memuat laporan keuangan perusahaan yang sedang ia kelola. Meski sudah jauh dari bayang-bayang Reza dan semua drama yang menyertainya, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Sebuah rahasia lama yang belum ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada Arif, yang kini mulai menjadi sosok penting dalam hidupnya. Salsa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, untuk benar-benar melangkah maju, ia harus menghadapi masa lalunya sendiri. Masa lalu yang tak hanya berisi pengkhianatan suami, tapi juga luka dari sahabat yang selama ini ia anggap sebagai saudara. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kemewahan kantor Salsa, Reza juga menghadapi bayang-bayang masa lalunya. Setiap malam, ia dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan dan cinta Salsa, tapi juga karena pilihan-pilihan buruk yang pernah ia buat. Dira, wanita yang pernah menjadi pelarian hatinya, kini sudah pergi tanpa jejak. Hal itu membuat Reza semakin terpuruk, menyadari bahwa semua yang ia bangun di atas fondasi kebohongan akhirnya runtuh dengan sendirinya. Namun, dalam kesunyian itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Reza tidak ingin lagi menjadi pria yang sama. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berubah, meskipun harus memulai dari nol. Di tengah perjalanan ini, Arif mulai semakin dekat dengan Salsa. Kejujuran dan kesetiaannya membuat Salsa merasa nyaman, meski ia selalu berusaha menjaga jarak. Ia takut membuka hati sepenuhnya, takut terluka lagi. Suatu malam, Arif mengajak Salsa bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Di sana, ia mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Salsa, aku tahu kamu sudah melewati banyak hal. Aku di sini bukan hanya sebagai teman, tapi juga sebagai seseorang yang ingin melihatmu bahagia, kata Arif, sambil menatap mata Salsa penuh harap. Salsa terdiam sejenak, menelan ludah. Ia merasa campuran antara harapan dan ketakutan berkecamuk dalam dirinya. Aku masih butuh waktu, Arif. Aku tidak ingin terburu-buru,
jawab Salsa lembut. Arif mengangguk mengerti. Aku sabar, Salsa. Aku akan menunggumu sampai kamu siap. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, Salsa menerima sebuah paket misterius tanpa alamat pengirim. Saat dibuka, isinya adalah foto-foto lama yang menunjukkan kedekatan Reza dan Dira di masa lalu. Saat Salsa belum mengetahuinya, foto-foto itu mengusik hatinya, membangkitkan kembali rasa sakit yang sudah ia coba kubur dalam-dalam. Namun, di balik rasa sakit itu, muncul juga rasa penasaran. Siapa yang mengirimkan foto-foto itu? Dan apa maksud di balik semua ini? Salsa pun mulai menyelidiki, menggunakan koneksi bisnis dan teman-temannya untuk mencari tahu siapa yang mencoba mengganggu kehidupannya. Di saat yang sama, Reza juga menghadapi masalah baru. Mantan kolega yang dulu ia khianati mulai muncul dan menyebarkan gosip buruk tentang dirinya, mencoba menghancurkan reputasinya yang sudah mulai pulih. Reza sadar, perjalanan membangun kembali hidup tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ia harus berhadapan tidak hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan musuh-musuh lama yang ingin menjatuhkannya. Di tengah ketegangan ini, Salsa mendapat kabar dari Mia. Mia mengatakan bahwa ia menemukan seseorang yang mencurigakan sering mengintai rumah Salsa dan kantor. Salsa merasa waspada. Ia sadar, kehadirannya yang kini semakin kuat di dunia bisnis mulai menimbulkan ancaman dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Namun, ia juga merasa semakin mantap untuk melawan. Tidak hanya demi dirinya sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa wanita yang dulu direndahkan tidak bisa lagi dianggap remeh. Reza yang kini mulai belajar tentang kejujuran dan kerja keras, juga harus memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Haruskah ia terus mencoba memperbaiki dirinya sendiri untuk mendapatkan maaf dari Salsa? Atau harus menerima kenyataan bahwa semuanya telah berubah dan ia harus melangkah sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu membebani pikirannya, tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Di akhir hari yang panjang itu, Salsa dan Reza, meski terpisah jarak dan luka, sama-sama memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh, penuh lika-liku dan ujian, tapi di balik semua itu, ada benih harapan dan kekuatan yang tumbuh. Harapan akan masa depan yang lebih baik, dan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang datang. Salsa memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan hati yang bergemuruh. Berhari-hari berlalu sejak paket misterius berisi foto-foto lama itu tiba di tangannya, dan rasa penasaran yang semakin menggebu kini berubah menjadi tekad yang bulat. Ia tidak bisa membiarkan masa lalunya kembali mengganggu kehidupannya tanpa jawaban yang jelas. Maka pagi itu, dengan rencana matang, Salsa menghubungi Dira secara langsung. Dengan suara yang tenang namun penuh tegas, ia mengajak Dira bertemu di sebuah kafe di pusat kota, tempat yang netral dan jauh dari hiruk-pikuk kantor maupun rumah mereka. Dira tiba lebih dulu. Wajahnya tetap memesona, seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Ketika Salsa datang, kedua wanita itu saling bertatapan dalam diam yang tegang. "Kenapa kamu kirim foto-foto itu, Dira?" tanya Salsa dengan suara rendah, matanya tak lepas dari tatapan Dira. Dira menghela napas panjang, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. "Salsa, aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Reza, dia bukan pria yang kamu pikirkan selama ini." Salsa menatap tajam. "Apa maksudmu?" Dira menggeleng. "Reza sudah lama berbohong tentang banyak hal. Aku tahu dia sudah menyakitimu, dan aku sendiri yang dulu menjadi bagian dari itu. Aku menyesal, Salsa. Tapi aku juga ingin kamu tahu kalau aku selama ini berusaha menjauh darinya." Mendengar pengakuan itu, hati Salsa bergetar. Namun ia tetap berusaha menjaga ketenangan. "Jadi kamu minta maaf?" Dira mengangguk pelan. "Ya, dan aku ingin kita bisa memperbaiki keadaan. Bukan untuk Reza, tapi untuk kamu." Salsa termenung. Seolah pintu masa lalu terbuka lebar. Tapi kali ini, ia merasa tidak sendirian. Ada harapan untuk menyembuhkan luka lama, sekaligus membuka babak baru dalam hidupnya. Sementara itu, Reza yang tengah menghadapi cobaan berat, mendapatkan kabar tentang pertemuan Salsa dan Dira. Ia merasa campur aduk antara lega dan takut. Lega karena Salsa mulai menemukan jalan keluar dari bayang-bayangnya, tapi takut kehilangan segala yang tersisa di antara mereka.
Reza pun memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang bisa membantunya membersihkan namanya. Seorang pengacara handal yang dikenal ahli menangani kasus bisnis dan reputasi. Ia tahu, untuk kembali berdiri, ia harus menghapus jejak-jejak gelap yang selama ini membelenggunya. Kembali ke Salsa, beberapa hari setelah pertemuan itu, ia menerima sebuah email dari sumber anonim. Isinya adalah data keuangan dan dokumen rahasia perusahaan tempat Reza bekerja dulu. Salsa merasa bahwa ini adalah kunci untuk benar-benar mengungkap siapa yang selama ini berusaha menjebaknya. Dengan bantuan Arif, Salsa mulai menganalisis data tersebut. Mereka menemukan bukti adanya praktik korupsi yang melibatkan beberapa eksekutif tinggi perusahaan, termasuk Reza sendiri. Namun yang mengejutkan, ada satu nama yang sama sekali tidak diduga. Seseorang yang selama ini Salsa percayai sebagai sahabat dekat dan penasihat bisnisnya. Salsa merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Ia tak bisa percaya bahwa orang yang selama ini membantunya membangun kembali hidupnya, ternyata menyimpan rahasia gelap di balik senyum ramahnya. Dengan hati yang berat, Salsa memutuskan untuk menghadapi sahabatnya itu secara langsung. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan, ia menuntut kejujuran dan penjelasan. Sahabatnya, dengan wajah penuh penyesalan, akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa tekanan bisnis dan ambisi membuatnya terjerumus ke dalam kegelapan, dan ia berharap Salsa bisa memaafkannya suatu saat nanti. Di luar dugaan, Salsa mampu menahan amarahnya. Ia memilih untuk mengambil sikap yang lebih bijak dan elegan. Ia mengancam akan membuka semua kebenaran ini ke publik jika sahabatnya tidak segera memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kerugian yang telah dibuat. Langkah Salsa membuat sahabatnya itu tersentak, dan akhirnya setuju untuk bekerja sama demi memperbaiki semuanya. Perjalanan Salsa semakin rumit. Di satu sisi, ia mulai membuka hatinya perlahan kepada Arif yang selalu ada di sisinya. Di sisi lain, ia harus menghadapi pengkhianatan bertubi-tubi yang menguji keteguhan jiwanya. Reza pun terus berusaha memperbaiki diri, menghadapi segala konsekuensi dari masa lalunya. Namun, ia tahu, untuk benar-benar mendapatkan kesempatan kedua, ia harus melewati ujian terberat. Malam itu, saat Salsa memandang keluar jendela kantor, ia menyadari sesuatu. Bahwa kehidupan memang tidak selalu mudah, tapi setiap luka mengajarkannya menjadi lebih kuat. Dan kini, bukan hanya soal balas dendam, tapi tentang membangun masa depan yang lebih baik, dengan kejujuran dan keteguhan hati. Dengan tekad yang lebih kuat, Salsa menyiapkan langkah selanjutnya dalam perjalanan hidupnya. Perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Di pagi yang cerah itu, Salsa duduk di balik meja kerjanya dengan pikiran yang sibuk merencanakan strategi berikutnya. Data keuangan yang mereka peroleh bersama Arif telah memberikan gambaran jelas tentang besarnya skema korupsi yang terjadi di dalam perusahaan. Namun, untuk membawa kebenaran ke permukaan, Salsa tahu ia harus bergerak dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Salsa mengingat kembali pertemuannya dengan sahabatnya yang kini berjanji memperbaiki kesalahan. Meskipun ada rasa sakit akibat pengkhianatan, ia memilih untuk tetap profesional dan menjalin komunikasi yang efektif demi tujuan yang lebih besar. Arif, kita harus siapkan semua dokumen ini untuk presentasi kepada Dewan Direksi dan Regulator, ujar Salsa sambil menatap layar laptop yang penuh grafik dan laporan keuangan. Arif mengangguk serius. Aku sudah hubungi beberapa kontak di lembaga pengawas. Mereka siap membantu, asal kita punya bukti yang tak terbantahkan. Salsa tersenyum tipis. Bukti itu sudah ada. Tinggal kita susun agar tidak ada celah bagi mereka yang mencoba mengelak. Selama beberapa hari berikutnya, Salsa dan Arif bekerja tanpa henti, menyusun laporan lengkap dan membuat simulasi dampak kerugian akibat korupsi tersebut. Mereka juga merencanakan pertemuan dengan para investor dan stakeholder perusahaan untuk memastikan dukungan penuh pada langkah mereka. Sementara itu, kabar tentang pergerakan Salsa mulai terdengar hingga ke telinga Reza. Ia yang kini menjalani hidup sederhana, jauh dari kemewahan dan status sosial yang dulu melekat padanya, merasa gelisah. Apakah Salsa akan benar-benar menghancurkan karier dan nama baikku? Pikir Reza, sambil menatap jendela kecil apartemennya yang sempit. Rasa penyesalan yang dalam mulai menggerogoti hatinya. Ia menyadari betapa selama ini ia telah kehilangan banyak hal berharga, terutama Salsa, yang tidak pernah ia hargai. Di sisi lain,
Dira pun mulai mengambil langkah sendiri. Setelah mengakui kesalahan dan berusaha menjalin kembali hubungan baik dengan Salsa, Dira juga bertekad untuk memperbaiki diri. Ia sadar bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi masa depan masih bisa diraih dengan niat baik dan kerja keras. Suatu sore, Dira datang menemui Salsa di kantornya, membawa dokumen pendukung yang bisa membantu memperkuat kasus mereka. "Salsa, aku tahu aku sudah menyakiti kamu, tapi aku ingin ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki ini. Aku siap membantu kapanpun kamu butuh," kata Dira dengan suara penuh kesungguhan. Salsa memandang Dira dengan mata yang sedikit basah, namun ia tetap tegas. "Terima kasih, Dira. Aku menghargai niatmu. Tapi ingat, ini bukan soal dendam pribadi. Ini soal keadilan untuk semua yang dirugikan." Hari yang dinanti akhirnya tiba. Dalam rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh para eksekutif, investor, dan regulator, Salsa maju sebagai salah satu pemegang saham terbesar. Dengan penuh percaya diri, ia mempresentasikan temuan-temuan penting dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Para hadirin perusahaan ini selama bertahun-tahun telah menjadi korban manipulasi dan korupsi. Bukti yang saya miliki menunjukkan pelanggaran serius yang telah merugikan banyak pihak, termasuk para investor dan karyawan, ujar Salsa lantang. Ruangan hening sejenak, namun kemudian berbagai pertanyaan dan diskusi mulai muncul. Para anggota dewan tampak kaget dan mencoba mempertahankan posisi mereka, tapi kejelasan data dan dukungan para pemegang saham membuat perlawanan itu semakin melemah. Salsa berhasil mengamankan mayoritas suara untuk mengadakan audit eksternal dan membersihkan tuntas masalah ini. Salah satu keputusan paling penting adalah pemecatan beberapa eksekutif yang terlibat, termasuk mantan suaminya, Reza. Momen itu seperti puncak kemenangan bagi Salsa. Namun, ia sadar bahwa ini baru permulaan. Proses hukum dan perbaikan perusahaan masih panjang, dan banyak pihak yang harus dijaga agar tetap berada di jalur yang benar. Setelah rapat, Salsa bertemu dengan Arif di ruang kerja. "Kita sudah melewati tahap penting," katanya dengan senyum lega. "Tapi kita harus terus waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan." Arif mengangguk. "Aku percaya pada kamu, Salsa. Kita akan menuntaskan ini bersama." Malam hari, ketika semua sudah tenang, Salsa berdiri di balkon apartemennya. Angin malam membawa kesegaran, menghapus sejenak lelahnya. Di balik kejadian yang menyakitkan, Salsa belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam membalas dendam, tapi dalam kemampuan untuk berdiri teguh, menjaga integritas, dan mengukir keadilan. Ia menatap langit penuh bintang dan berbisik pelan, "Ini baru langkah awal. Aku siap menjalani apapun yang akan datang." Malam itu, tekad Salsa semakin membara. Ia tahu perjuangan ini belum usai, bahkan justru baru memasuki babak paling kritis. Setelah rapat umum pemegang saham yang membawa angin segar, langkah berikutnya adalah memastikan semua bukti dan saksi dapat bersuara tanpa takut. Keesokan harinya, Salsa dan Arif mengadakan pertemuan penting dengan tim audit eksternal yang baru saja mereka rekrut. Ruang rapat kantor pusat perusahaan dipenuhi oleh para profesional yang siap mengungkap fakta secara transparan dan menyeluruh. "Kami akan memulai pemeriksaan dengan fokus pada transaksi keuangan yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir," jelas ketua tim audit, seorang wanita berpengalaman bernama Anita. "Target kami adalah memastikan tidak ada celah yang terlewat dan semua pelaku bertanggung jawab." Salsa mengangguk. "Pastikan juga pemeriksaan ini dilakukan dengan keadilan dan tidak memihak. Saya ingin perusahaan ini bersih dari segala bentuk kecurangan." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan aktivitas yang melelahkan. Salsa harus membagi waktu antara mengurus perusahaan dan menghadiri sidang-sidang hukum yang berhubungan dengan kasus tersebut. Banyak dokumen dan testimoni yang harus dipelajari dengan seksama. Di balik layar, Reza yang kini menghadapi tekanan berat mulai merasa terpojok. Kehilangan posisi dan status membuatnya terpaksa merenung dalam kesendirian. Penyesalan yang selama ini terpendam kini menjadi bayang-bayang yang menghantuinya. "Kenapa aku begitu bodoh? Mengkhianati Salsa, orang yang sebenarnya selalu mendukungku," gumam Reza dalam hati. Namun, tidak seperti dulu, Reza tak lagi bisa mengandalkan kekayaan atau koneksi untuk meloloskan diri. Hukum dan fakta kini berjalan bersamaan, mempertemukan dia dengan kenyataan pahit. Sementara itu, Dira berusaha memperbaiki hubungannya dengan Salsa secara perlahan.
Ia mengerti bahwa kepercayaan yang pernah hilang tidak mudah kembali, namun ia bertekad membuktikan kesungguhan lewat tindakan nyata. Suatu sore, Dira mengunjungi Salsa di kantor dengan membawa beberapa laporan tambahan yang bisa memperkuat kasus hukum mereka. "Salsa, aku sudah mengumpulkan beberapa bukti baru yang mungkin bisa membantu proses pengadilan nanti," katanya dengan nada rendah. Salsa tersenyum dan menerima dokumen tersebut. "Terima kasih, Dira. Bantuanmu sangat berarti. Kita harus tetap solid agar keadilan bisa ditegakkan." Perlahan-lahan, tekanan terhadap Reza semakin meningkat. Media mulai menyoroti kasus ini dengan tajam, menggali lebih dalam setiap fakta yang ada. Reputasi Reza yang dulu cemerlang kini hancur berantakan di hadapan publik. Suatu malam, Reza menerima telepon dari seseorang yang tak pernah ia duga, mantan selingkuhannya, Dira. Suara Dira di ujung telepon terdengar dingin dan sinis. "Reza, kau sudah tak punya apa-apa lagi. Aku tak akan pernah kembali padamu," ucap Dira dengan tegas. Reza terdiam, merasakan kesepian yang menusuk. Semua yang dulu ia anggap sebagai sandaran kini hilang begitu saja. Di tengah segala kekacauan itu, Salsa tetap teguh pada jalannya. Ia tahu, kemenangan sejati bukan hanya soal harta atau jabatan, tapi tentang membuktikan nilai diri dan keadilan yang pantas diterima. Dalam sebuah pertemuan dengan para investor utama, Salsa menyampaikan visinya untuk masa depan perusahaan yang bersih, transparan, dan berintegritas. "Kita harus bangun kembali perusahaan ini dengan fondasi yang kuat, tanpa ada ruang untuk korupsi. Saya percaya dengan kerjasama dan kejujuran, kita bisa mencapai itu," ujarnya dengan penuh keyakinan. Para investor menyambut dengan tepuk tangan meriah, memberikan dukungan penuh pada kepemimpinan Salsa. Hari-hari berikutnya, proses audit dan pengadilan terus berjalan. Berbagai fakta mulai terkuak, dan pelaku-pelaku korupsi satu persatu diproses secara hukum. Salsa merasa lega melihat perubahan yang terjadi. Meski perjalanan masih panjang, ia yakin masa depan yang lebih baik sudah di depan mata. Di akhir hari yang melelahkan, Salsa kembali berdiri di balkon kantornya, menatap langit malam. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap luka yang pernah ia alami, kini berubah menjadi kekuatan untuk melangkah maju. "Kebenaran akan selalu menemukan jalannya," bisiknya. Hari-hari selepas pengungkapan kasus korupsi dan perselingkuhan itu tidak mudah, namun Salsa merasa seperti terlahir kembali. Langkahnya kini lebih ringan, sekalipun beban tanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan besar tidak pernah hilang. Namun, ia tahu, semua perjuangan itu tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang dipimpinnya tumbuh lebih solid, dengan manajemen yang bersih dan transparan. Para karyawan mulai merasakan perubahan, suasana kerja yang sehat, dan penuh semangat baru. Salsa pun dengan bangga mengumumkan program-program inovatif yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan karyawan. Di sisi lain, Reza yang dulu penuh kesombongan dan percaya diri, kini terpuruk dalam kesendirian. Kehilangan pekerjaan dan harta, serta pengkhianatan dari Dira, membuatnya jatuh ke titik nadir. Ia yang dulu meremehkan Salsa, kini merasakan pahitnya penolakan dan kehancuran. Suatu sore, tanpa sengaja, Reza bertemu dengan Salsa di sebuah kafe kecil yang biasa dikunjungi para pengusaha muda. Mata mereka bertemu sekilas, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Reza menunduk, tidak mampu mengungkapkan apapun. Salsa hanya tersenyum tipis, penuh arti. "Aku sudah memaafkanmu, Reza," ucap Salsa pelan. "Tapi maaf, kesempatan untuk kembali ke hidupku sudah lewat." Ucapan itu bagai angin dingin yang menusuk hati Reza. Ia sadar bahwa jalan untuk kembali ke masa lalu sudah tertutup rapat. Kini, ia harus belajar bangkit dari reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Salsa melanjutkan hidupnya dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas bisnis, berbagi pengalaman dan inspirasi kepada banyak orang, terutama wanita yang pernah mengalami hal serupa. Di tengah kesibukan, Salsa juga mulai membuka hati untuk cinta yang baru. Namun kali ini, ia lebih berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru. Cinta baginya bukan lagi tentang pengorbanan tanpa balas, melainkan kemitraan yang saling menghormati dan mendukung. Salah satu pria yang mulai dekat dengannya adalah Arif, sahabat lama yang selalu ada di sisinya sejak awal. Perhatian dan kesetiaan Arif membuat Salsa merasa aman dan dihargai, sesuatu yang selama ini ia cari. "Terima kasih sudah tetap di sini untukku,"
ujar Salsa suatu malam saat mereka duduk bersama di taman kota, menikmati udara segar dan bintang-bintang yang berkelip. Arif tersenyum hangat. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Salsa. Aku percaya kita bisa membangun masa depan yang indah bersama. Masa lalu yang penuh luka telah menjadi pelajaran berharga bagi Salsa. Ia tahu, hidup tidak selalu berjalan mulus. Namun dengan keteguhan hati dan keberanian, setiap orang bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Dalam hatinya, Salsa berjanji untuk terus menjadi wanita kuat yang tidak hanya sukses dalam karier, tapi juga penuh kasih dan pengertian. Cerita tentang pengkhianatan, luka, dan balas dendam telah berakhir. Kini saatnya untuk membuka lembaran baru, lembaran yang penuh dengan cinta, harapan, dan kesempatan yang tak terbatas. Salsa menatap masa depan dengan senyum yang tulus dan mata yang penuh cahaya. Hidup baru telah menantinya, dan kali ini ia siap untuk menjalani semuanya dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Cerita Salsa mengajarkan kita bahwa ketika dikhianati dan diremehkan, jangan biarkan amarah menguasai dirimu. Jadikan luka itu sebagai kekuatan untuk bangkit, buktikan bahwa harga diri dan keberhasilan adalah jawaban paling elegan atas pengkhianatan. Perempuan tidak perlu membalas dengan kebencian untuk menang. Keteguhan hati, kecerdasan, dan keanggunan dalam menghadapi rasa sakit bisa menjadi senjata paling berkelas dalam mengubah luka menjadi kekuatan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.